Pemirsa, kasus penganiayaan dan penyekapan yang diduga dilakukan Nindi Ayunda dan kekasihnya, Dito Mahendra, terhadap mantan supir pribadinya Sulaiman masih terus bergulir di kepolisian. 1 tahun berlalu sejak laporan tersebut dibuat oleh Rini Diana yang merupakan istri Sulaiman, penyidik Polres Jakarta Selatan masih menjadikan pasangan kekasih itu hanya sebagai saksi dan belum menetapkan sebagai tersangka. Padahal semua bukti yang mengarah pada dugaan tindakan penganiayaan dan penyekapan telah diserahkan semua ke penyidik. Niatan pihak Sulaiman untuk memenjarakan mantan majikannya itu sepertinya tidak main-main. Pihak Sulaiman kembali mendatangi Polres Jakarta Selatan dengan menghadirkan beberapa orang saksi yang dianggap menjadi saksi kunci yang mengetahui peristiwa dugaan penganiayaan dan penyekapan itu terjadi. Besok jam 2 lah, jam 3, 2-3 saya bawa saksi kunci. Karena orang ini yang tahu persis dan siapa yang terlibat dia tahu. Tapi statusnya masih penyelidikan? Kasusnya udah penyidikan, artinya kalau yang di Jakarta Selatan sudah ada perbuatan pidana. Tinggal dicari siapa yang bertanggung jawab. Nah makanya Niki tadi tolonglah yang Jakarta Selatan jangan kasus ini berputar-putar kayak bola. Dibilang Nikita itu mencemarkan nama baik, tapi dia itu justru memposting tulisan dari rekan-rekan media. Kalau rekan-rekan media wartawan ini itu punya hak untuk menyuarakan kebenaran melalui berita dan sebagainya. Kalau ada masyarakat yang mengambil berita dari Anda terus memposting, tiba-tiba diperlakukan seperti ini, terus bagaimana rekan-rekan media? Usai menjalani pemeriksaan sejak siang hari, saksi mengungkapkan materi pemeriksaan yang ia jalani. Lantas, materi keterangan apa sajakah yang disampaikan saksi di hadapan penyidik? Dan akankah keterangan tersebut dapat menyeret Nindi dan Dito sebagai tersangka? Yang diduga pelapor juga sedang mempunyai kasus hukum di Jakarta Selatan. Mudah-mudahan ini menjadi contoh buat aparatur Jakarta Selatan juga untuk segera memproses jika benar laporan saudara Leman adalah perbuatan melanggar hukum. Diduga ya. Saya hanya diminta tolong oleh Nikita untuk melanjutkan ucapan dia tadi karena dia buru-buru harus kembali lagi ke sel. Kalian tadi udah sempat dengar, saya mengorbankan diri saya untuk menjadi contoh membela Leman. Itu harus kalian catat. Pihak Sulaiman sudah beberapa kali menjalani pemeriksaan terkait kasusnya tersebut. Semua bukti-bukti yang mendukung dugaan penganiayaan dan penyekapan yang diduga dilakukan Nindi dan Dito sudah diserahkan ke penyidik Polres Jakarta Selatan. Berharap proses ini segera, bukan berputar-putar seperti ini. Ini kasus sebetulnya simpel sekali. Kasus perampasan kemerdekaan, artinya orang dirampas kemerdekaannya, jangan dihitung beberapa hari. Sehari saja tidak boleh pulang, walaupun dikasih makan berdasarkan keputusan jurisprudensi Mahkamah Agung, itu namanya perampasan kemerdekaan. Titik. Tidak mau kemana-mana lagi ini kasus. Ini bukan pembunuhan. Bukan penganiayaan, nggak perlu kemana-mana. Cukup tanya, korban kamu itu boleh pulang tidak? Saksi, pernah lihat nggak Sulaiman itu tidak pulang? Tidak pernah. Kenapa dia tidak pulang? Ternyata berdasarkan fakta-fakta saksi dia memang dirampas. Kemana-mana diikutin. Ini fakta sudah terungkap semua di persidangan, di proses penyidikan tadi. Enggak, saya merasa lega. Karena semua saya sudah memberikan bukti, memberikan kejadian yang benar-benar memang nyata. Sementara itu, terkait kasus dugaan penganiayaan dan penyekapan tersebut, disampaikan pihak Nindi dan Dito yang diwakilkan oleh rekan pengacara Nindi dan Dito, Indra Tarigan. Dalam pernyataannya, pihak Nindi dan Dito mengungkapkan kalau tuduhan yang selama ini mengarah ke Nindi dan Dito adalah tidak benar. Apa yang diutarakan ke pengacara Dito ke apa? Yang diutarakan sama Mas Dito sama saya bahwa yang diceritakan sama mereka itu nggak benar gitu, nggak benar. Ya tinggal nanti bagaimana penyidikan aja, apakah terbukti atau enggak, ya kan dek? Berarti ini maksudnya kayak ikut campur gitu, kamu nggak bagaimana? Ya si NM sama siapa sih ikut campur karena bukan urusannya dia. Kenapa pas waktu di sidang juga dia mengejar-ngejar di selatan? Coba saya yang ngomong. Saya lapor di selatan, dia juga lapor di selatan, saya udah disidangkan, dia belum disidangkan. Kalau saya ngomong kriminalisasi, wajar. Karena saya udah disidangkan 1 tahun lalu, tapi kamu belum disidangkan. Saya komplain bisa, tapi kamu nggak boleh komplain, karena bukan urusan kamu.
Apa yang disampaikan Indra Tarigan yang mengaku mewakili pihak Nindi dan Dito terkait pihak-pihak di luar sana yang selalu ikut campur dalam kasus tersebut sepertinya sedang merujuk ke sosok Nikita Mirzani yang sebelum didakwa bersalah atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Dito Mahendra. Niki selalu berkoar-koar dan lantang menyuarakan agar kasus yang menyeret Nindi dan Dito atas laporan mantan supir pribadi Nindi Sulaiman untuk segera disidangkan. Mbak Nindi sama Mas Dito yang dilaporkan di sini. Tadi sebelum kita tes ini, saya sempat telepon sama pengacaranya, ya. Saya sependapat sama dia bahwa ini yang lapor siapa, yang kepanasan siapa, kan begitu. Jangan bicara masalah kriminalisasi terus. Ini yang pelapornya bukan FS, bukan juga NM. Jadi kalian tolong diam. Ini bukan urusan kalian. Ya, paham ya? Kalau mengerti hukum, kalian diam aja. Karena ini kan bukan urusan kalian. Biarkan Mas Dito sama Mbak Nindi yang mengurusin, bukan kalian. Ya, jangan dengan bahasa-bahasa kriminalisasi, itu nggak boleh. Kalau kriminalisasi ini orangnya nggak salah, tapi kalian penjarain, tapi terbukti tidak bersalah, itu yang dinamakan kriminalisasi. Jadi kalau masalah urusan Mbak Dito, Mas Dito sama Mbak Nindi, tolong kalian diam, karena ini bukan urusan kalian. Oke? Sementara di kasus hukum lainnya, Uya Kuya dan istrinya Astrid mendatangi Polda Metro Jaya untuk menyerahkan barang bukti tambahan terkait laporannya terhadap selebgram Medina Zain dalam kasus dugaan penipuan yang saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Kelanjutannya, hari ini gue nyerahin bukti final terakhir tambahan bukti yang membuat mereka untuk di tahap penyelidikan mereka. Kasusnya masih tetap berjalan gitu. Kemarin juga ada dari suaminya sempat ngubungin gue gitu kan, tapi gue bilang ya kita tetap lanjutin aja di sini gitu. Ya tetap lanjut, tetap berjalan, tetap lanjut. Dan ya insya Allah sih nggak lama lagi ada sesuatu hasil ya. Suaminya bilang. Uya berharap barang bukti yang diserahkan tersebut nantinya dapat menguatkan laporan yang ia buat. Untuk itu tidak menutup kemungkinan akan ada pasal baru yang akan dikenakan pada Medina. Namun begitu, artis yang gemar melakukan sensasi itu enggan membocorkan bukti apa yang ia miliki. Bukti yang ia serahkan tersebut dan istrinya merupakan bukti kunci dalam kasus penipuan yang dilakukan Medina. Ya kunci penting banget, pokoknya barang bukti yang saya kasih itu satu hal yang sangat penting dan memang ini bisa jadi adalah satu arah baru lah gitu ya. Mungkin ya bukan hanya penipuan tapi ada sesuatu hal yang ini bisa menjerat ke satu hal yang lain lah. Kedatangan Uya dan istrinya ke Polda Metro Jaya tersebut sampai juga ke telinga suami Medina Zain. Pihak Medina pun meminta Uya untuk bertemu dan mengadakan perdamaian. Namun Uya menolak mentah-mentah keinginan damai yang diajukan pihak Medina. Kita ketemu, mohon maaf sih kita ya maafin lah ya. Minta damai juga buat laporan juga bang. Minta ketemu ya kurang lebih cuma saya bilang kemarin kan saya memang lagi sibuk ya. Terus kemarin kalau misalnya mau ngobrol soal ini ya mungkin antar lawyer aja gitu. Maaf ya. Tapi apa bang Lia ada tapinya? Ya minta ketemu lah intinya ya. Tapinya apa bang? Tapinya ya nggak etis juga kalau saya omongin di sini sih ya. Ya. Pokoknya intinya tetap berlanjut aja. Iya. Sementara pada kasus lain, perseteruan Indra Tarigan, Tessa Mariska, dan Nikita Mirzani masih berlangsung panas, kendati Niki saat ini menjadi pesakitan dan tengah menghuni rumah tahanan di Serang. Niatan Indra CS untuk memenjarakan Nikita sepertinya tidak main-main. Indra, Tessa, dan Isa Zega kembali mendatangi Polres Jakarta Selatan untuk menyerahkan bukti-bukti baru terkait kasusnya. Sesuai janji saya kemarin pas preskon, mengenai kasus saya, laporan saya terhadap saudara NM, di mana tahun 2019 kita saling lapor mengenai Undang-Undang ITE dan saya sudah disidangkan, tetapi beliau sampai sekarang juga belum disidangkan. Tetapi tahun lalu beliau sudah menjadi tersangka, ini buktinya, surat tersangkanya tahun lalu,
tetapi tiba-tiba diubah lagi menjadi saksi. Udah. Nah, setelah saya komplain, terus saya kejar, akhirnya pihak penyidik minta ada beberapa barang bukti supaya bisa untuk digelar ulang lagi. Nah, tadi kami sudah menyerahkan barang bukti berupa handphone. Ini yang dibutuhkan sama ini. Flash disk sudah serahkan, dan ini handphone sudah kita serahkan juga tadi. Jadi untuk melengkapi laporannya Bang Indra, jadi pihak kepolisian membutuhkan alat bukti berupa handphone yang mana Mami berkomunikasi dengan NM gitu, yang menyatakan bahwa memang betul bahwa Instagram atas nama yang kemarin itu, yang centang biru yang hilang itu atas nama dia sendiri. Menurut Indra, pada 2021 lalu, penyidik telah menetapkan Nikita Mirzani sebagai tersangka, namun dalam perjalanannya, penyidik justru merubah status Niki dari tersangka menjadi saksi. Hal ini yang mengundang protes seteru Niki. Di sidang belum, yang pasti ini BB udah tercerahkan di lab, waktunya tadi katanya 3 hari mungkin sampai 1 minggu paling lama, setelah itu nanti di lab, ada keluar hasilnya, baru digelar ulang, baru nanti statusnya bisa berubah menjadi tersangka. Karena sebelumnya sudah tersangka juga. Untuk sekarang saksi. Tapi tahun lalu tersangka. Kenapa berubah jadi saksi dan tersangka? Tanyakan kepada Kasat sebelumnya. Karena hukum positif Indonesia tidak ada mengatur masalah tersangka berubah menjadi saksi. Saksi menjadi tersangka ada. Dari penyidikan jadi tersangka. Seperti itu. Mungkin dari bukti yang dibawa itu yang paling memberatkan apa, Bang? Apa ya? Bukti yang dibawa yang paling memberatkan NM apa? Bukti-buktinya yang memberatkan. Hinaan, instastory-nya dia, video, sama dia mengatakan bahwa itu bukan Instagramnya dia.